여러분 안녕하세요. Halo, apa kabar? 준호의 수지 채널 준호입니다. Saya Juno dari channel Juno dan Suci. 지금 저희 녹화하는 시간이 한국 시간 새벽 2시예요. Sekarang kami merekam video ini sekitar jam 2 pagi. 아기가 자고 있는 시간에 잠깐 녹화하는 거라 굉장히 졸립네요. Kami merekam ini ketika bayi kami sedang tidur, jadi kami sedikit mengantuk. 지난 영상에서 인도사랑 온라인 사이트 관련하여 대한민국 정부기관의 민원을 넣은 내용에 대해 공개를 해드린다고 했었는데요. Dalam video terakhir, saya mengatakan bahwa saya akan mengungkapkan isi keluhan yang saya ajukan kepada pemerintah Korea mengenai situs online Indosarang. 오늘 그 내용에 대해 알려드리도록 하겠습니다. Saya akan menyampaikan isi keluhannya pada hari ini. 지금부터 이야기 드리는 내용들은 민원의 전문입니다. Yang akan saya ungkapkan berikut ini adalah isi lengkap keluhan yang telah saya sampaikan. 안녕하십니까? Apa kabar? 저는 세종시에 거주하고 있는 대한민국 국민 송준오라고 합니다. Saya Sung Juno, seorang warga negara Republik Korea yang bertempat tinggal di kota Sejong. 다름이 아니오라 Tidak lain dari itu, 대한민국 정부 외교부, 법무부, 국무총리실과 국회에 최근 발생한 아래의 사태에 대해 정식으로 진정하고자 합니다. saya ingin secara resmi mengajukan keluhan kepada pemerintah Republik Korea, tepatnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kantor Perdana Menteri, dan Majelis Nasional mengenai insiden baru-baru ini. 피진정인 인도사랑 온라인 사이트 게시글 게시자 Responden, pelaku yang mengunggah postingan di website online Indosarang. http://indosa랑.com/ http://indosarang.com. 제목 인도네시아 사람들을 대상으로 인도사랑이라는 온라인 사이트에서 인종차별, 성적 모독 등을 일삼은 관련자들에 대해 엄중한 조치를 촉구합니다. Subjek, kami menyerukan tindakan tegas kepada mereka yang terlibat dalam diskriminasi rasial dan penghinaan seksual di situs online bernama Indosarang yang menargetkan masyarakat Indonesia. 진정 취지 Tujuan keluhan, 인도네시아 사람들을 대상으로 인도사랑이라는 온라인 사이트에서 인종차별, 성적 모독 등을 일삼은 관련자들로 인하여 인도네시아에서 대한민국에 대한 반감이 커지고 있는 핫 이슈는 대한민국의 국익에 반하는 행위로서 대한민국 정부 당국과 국회의 엄중한 조치를 촉구합니다. meningkatnya antipati terhadap Republik Korea di Indonesia karena orang-orang yang terlibat dalam diskriminasi rasial dan penghinaan seksual di situs online yang bernama Indosarang terhadap rakyat Indonesia adalah tindakan melawan kepentingan nasional Republik Korea, dan kami menyerukan tindakan tegas oleh otoritas pemerintah Korea dan Majelis Nasional. 진정 이유 Alasan keluhan, 진정인의 지위 status pemohon, 진정인은 대한민국 국적의 국민이며 대한민국에서 활동하는 정치인입니다. 진정인은 2023년 7월 22일 인도네시아의 왕족 여성과 혼인하였습니다. pemohon adalah warga negara Republik Korea dan politisi yang aktif di Republik Korea. Pemohon menikahi seorang wanita dari Indonesia pada tanggal 22 Juli 2023. 진정에 이르게 된 경위 및 진정 내용 Penyebab dan isi keluhan. 진정인은 2024년 6월 8일 오전 10시경 인도네시아 왕족의 아내로부터 인도네시아에서 일을 하고 있는 한국 사람들이 활동하는 온라인 커뮤니티 사이트 인도사랑이라는 곳에 인도네시아 사람들과 인도네시아 여성들과 무슬림들을 대상으로 인종차별, 성적 모독, 종교 탄압 등을 서슴지 않고 누가 보더라도 심한 내용의 게시글이 올라왔다는 사실을 알게 되어 여러 SNS를 통해 확인한 바 있습니다. 현재 인도네시아에서 핫 이슈가 되어지고 있으며 문제의 게시글 내용으로는 아래와 같습니다. Pada tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 10 pagi, pemohon mengetahui dari istri Indonesia terkait postingan di situs komunitas online yang bernama Indosarang oleh orang Korea yang bekerja di Indonesia, yang mencakup diskriminasi rasial, penghinaan seksual, dan penistaan agama terhadap orang Indonesia, wanita Indonesia, dan Muslim. Saat ini sedang menjadi isu hangat di Indonesia, dan isi postingan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 인도사랑 문제의 게시글 내용은 현재 SNS에 스크립되고 있는 자료들을 영상에 띄워드리겠습니다.
Kami akan tunjukkan bukti postingan yang telah beredar sebagai berikut. 위 내용들은 진정서상에 언급되어지고 있는 인도사랑 온라인 커뮤니티 사이트에 게시된 일부 내용들입니다. 현재 인도네시아는 인도사랑 사이트에 게시된 게시글들로 인해 대한민국에 대해 좋지 않은 감정이 매우 빠르게 커져가고 있는 상태입니다. Tulisan di atas adalah beberapa hal yang diposting di situs komunitas online Indosarang yang disebutkan dalam petisi. Saat ini Indonesia berada dalam keadaan dengan perasaan yang buruk terhadap Republik Korea yang berkembang sangat cepat karena postingan di situs Indosarang. 그리고 현재 인도네시아 뉴스를 접해보면 인도네시아 정부당국 정보통신부 공공정보통신국장 우스만은 6월 10일 월요일 해당 사이트에 대해 수사에 들어갔다고 합니다. Dan menurut berita Indonesia pada hari Senin tanggal 10 Juni, pemerintah Indonesia, Usman, Direktur Departemen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Informasi dan Komunikasi sedang melakukan penyelidikan ke situs tersebut. 하여 우리 대한민국 정부와 국회도 인도사랑이라는 온라인 사이트 게시자들에 대한 엄중한 조치를 취해야 한다고 생각합니다. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pemerintah Republik Korea dan Majelis Nasional harus mengambil tindakan tegas terhadap penerbitan situs online yang disebut Indosarang. 위 인도사랑 사이트에서의 행태 및 사건은 대한민국과 인도네시아 양국 간 협력 관계에도 지대한 영향을 끼칠 수 있으며 인도네시아 국민들로 하여금 더 나아가 동남아시아 및 무슬림 사회로 하여금 대한민국에 대한 악감정을 커질 수 있으며 이는 대한민국의 국익에도 반하게 되는 것입니다. Perilaku dan insiden di situs web Indosarang mungkin memiliki dampak mendalam pada hubungan kerjasama antara Republik Korea dan Indonesia dan dapat meningkatkan perasaan buruk terhadap Republik Korea di antara rakyat Indonesia serta di Asia Tenggara dan komunitas Muslim yang bertentangan dengan kepentingan nasional Republik Korea. 그러므로 우선 인도사랑 온라인 사이트에 대해 조사를 통해 악성 게시글을 올린 사람들에 대한 엄중한 법적 조치가 따라야 한다고 생각됩니다. Oleh karena itu, saya percaya bahwa situs online Indosarang harus diselidiki dan tindakan hukum yang ketat harus diambil terhadap mereka yang memposting postingan jahat tersebut. 관련 법으로는 통신매체 이용 음란죄, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제13조 통신매체를 이용한 음란 행위, 자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 유발하거나 만족시킬 목적으로 전화, 우편, 컴퓨터, 그 밖의 통신매체를 통하여 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 말, 음향, 글, 그림, 영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다 라는 법률적 근거도 있으며 이 외의 법률적 근거도 반드시 토대로 하여 엄중한 조치가 따라야 한다고 사료되어지므로 위와 같은 게시글을 올린 자들에 대한 엄중한 조치가 따를 수 있도록 촉구합니다. Pasal 13 Undang-Undang Khusus tentang Hukuman Kejahatan Kekerasan Seksual dan Pencabulan dalam Penggunaan Media Komunikasi, Acts of Disorder Using Communication Media, tiap orang yang menyebabkan kata-kata, suara, tulisan, gambar, video, atau benda yang menyebabkan rasa malu atau penghinaan seksual kepada orang lain melalui telepon, surat, komputer, atau media komunikasi lainnya untuk tujuan membangkitkan atau memuas hasrat seksualnya sendiri atau orang lain akan dihukum dengan penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda tidak melebihi 20 juta won. Ada juga dasar hukum untuk ini dan diyakini bahwa tindakan tegas harus diambil berdasarkan alasan hukum lainnya. Jadi kami mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap mereka yang memposting postingan tersebut. 현재 문제가 되어진 인도사랑 사이트는 폐쇄 후 자취를 감춘 상태입니다. Situs Indosarang yang dimaksud telah ditutup dan telah menghilang. 첨부 자료. Lampiran. 지금까지 제가 읽어드린 내용들은 제가 직접 대한민국 정부 기관에 민원 및 신고와 같은 개념으로 접수를 한 내용들입니다. Yang kami sebutkan sebelumnya tadi adalah merupakan isi keluhan yang telah kami sampaikan kepada pemerintah Republik Korea. 그리고 접수 정부 기관으로는 외교부, 국무총리실, 국회가 될 것입니다. Kantor pemerintah Korea yang dimaksud adalah Kementerian Luar Negeri, Kantor Perdana Menteri, dan Majelis Nasional. 지금 이 영상을 시청해주신 인도네시아 국민 여러분 굉장히 많이 흥분되고 화가 나셨을 테지만 물론 저에게 화난 건 아니시겠지만 그런 행위를 한 행위자들에게 화가 나셨겠지만 아무쪼록 제 영상을 끝까지 시청해주셔서 굉장히 감사드립니다. Saat ini, walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sedang dalam keadaan marah terhadap pelaku yang ada di situs tersebut, walaupun bukan ditujukan kepada kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang terus menyaksikan konten dari kami. 그리고 다음 영상에서는 제가 국회에
위해 민원을 접수한 내용을 공개를 해드리도록 하겠습니다. Untuk video berikutnya, saya akan mengungkapkan atau menyampaikan keluhan yang akan saya sampaikan kepada Majelis Nasional. 그리고 가능하다면 직접 국회를 방문해서 이런 문제의 심각성을 직접 알려주도록 하겠습니다. Kemudian, jika memungkinkan, saya akan berkunjung secara langsung ke kantor Majelis Nasional untuk memberitahukan seberapa seriusnya masalah ini. 감사합니다. Terima kasih. Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Informasi dan Komunikasi sedang melakukan penyelidikan ke situs tersebut. 하여 우리 대한민국 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video reaksi ini masih ada hubungannya dengan video yang kemarin Pade upload ya, yaitu ada sepasang suami istri yang dimana suaminya adalah orang Korea dan kebetulan adalah seorang politisi aktif di Korea Selatan, sementara istrinya adalah orang Indonesia. Nah, dalam hal ini dia sangat terpengaruh atau sangat memperhatikan kasus yang berhubungan dengan Indosarang ini, yang jelas menurut beliau adalah merugikan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, secara tidak langsung memang hal ini jelas menimbulkan semacam gejolak di dunia maya, terutama adalah berhubungan dengan bagaimana netizen Indonesia bereaksi terhadap apa yang terjadi yang dilakukan oleh netizen Korea Selatan di Indosarang yang menyinggung soal rasis ya yang terdiri dari masalah orang Indonesia sendiri bagaimana, tentang wanita Indonesia sendiri bagaimana, kemudian yang lebih parah lagi adalah menyinggung soal agama atau istilahnya penistaan agama. Ini yang paling tidak bisa kita toleransi. Karena masalah agama ini adalah masalah yang sangat sensitif kalau di negara kita ya. Tentu hal ini akan berdampak buruk terhadap para pekerja, para pendatang, dan juga para pelaku media sosial yang berasal dari Korea Selatan yang sekarang berada di Indonesia. Karena dampaknya bisa terjadi kepada mereka seperti pengurangan jumlah subscriber secara drastis, karena rata-rata kalau untuk vlogger, YouTuber, dan TikToker yang berasal dari Korea Selatan itu penggemarnya atau subscribernya itu banyak dari Indonesia. Kemudian juga bisa juga mengganggu secara perekonomian dari kasus ini, di mana banyak sekali produk-produk yang berasal dari Korea itu bisa saja orang Indonesia menjadi antipati untuk membelinya. Ya. Nah, inilah yang menjadi semacam kecemasan bagi politisi asal Korea Selatan ini terhadap apa yang terjadi di Indosarang. Dan memang ini adalah masalah yang cukup serius ya, karena kata-katanya ini sangat kasar sekali, kata-katanya ini sangat jahat sekali. Sekalipun orang Indonesia, netizen Indonesia itu adalah ceriwis, bawel, dan juga istilahnya mungkin dibilang kejam, tapi kata-kata yang digunakan tidak sesadis seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh politisi Korea Selatan ini mendapat tanggapan positif dari pihak pemerintahan di Korea Selatan. Karena surat yang dia bacakan ini sudah dikirimkan ke pemerintahan di Korea Selatan. Mudah-mudahan kita bisa juga nanti mendengarkan bagaimana perkembangan dari surat ini dan reaksi dari pemerintah Korea Selatan sendiri terhadap pengajuan dari surat ini. Nah, mudah-mudahan hal ini juga bisa meringankan rasa kecewa, rasa kesal, rasa benci netizen Indonesia dan orang-orang Indonesia pada khususnya ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh salah satu netizen yang berasal dari Korea Selatan yang notabene juga mencari makan di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu obat yang bisa mengurangi rasa kecewa kita. Nah, kita pantau terus bagaimana perkembangannya dari surat ini.
Dan Padi sendiri juga menantikan bagaimana reaksi dari pemerintah Korea Selatan sendiri terhadap perkembangan kasus Indosarang itu sendiri. Nah, teman-teman yang ingin berkomentar, ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Padi tunggu. Dan dari Padi cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam ya.